Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini yang cukup beredar di medianya ya, dan cukup menarik untuk kita simak bersama begitu. Ini hanya salaman, Anies tak diajak foto bareng di mantuan Jokowi. Muncul spekulasi bahwa di satu sisi Anies Baswedan ingin foto begitu, di satu sisi tidak boleh foto begitu kan, dan bahkan di videonya sangat viral sekali, dan bahkan di Twitter itu sangat ramai sekali perbincangannya. Seperti ini di Twitter, hanya salaman, Anies tak diajak foto bareng di mantuan Jokowi, dan bahkan ini puluhan ribu rakyat menunggu berfoto sama Pak Anies. Lihat dari foto di atas, coba tebak yang masih patuh dengan protokol COVID siapa? Katanya udah minta tapi nggak diajak juga ya ini. Coba lihat videonya, kelihatannya kok ibunya Eriana yang ngajakin foto. Tiba-tiba ada petugas yang ngusir Pak Anies. Pak Anies nggak akan mati gaya. Saya makin yakin benar kata Pak Pandana Nababan Jokowi pendendam. Bisa jadi seperti itu karena detik-detik videonya seperti ini. Nah itu kan sudah lihat sendiri bahwa videonya seperti apa begitu kan. Dan bahkan publik bisa menilai sendiri begitu. Terpenting sudah tunaikan undangannya. Seandainya pun berfoto pasti ada fitnah dari buzzer. Nggak foto bareng sama Pak Anies karena Pak Anies ganteng ini. Tapi Pak Anies salaman yang paling bermartabat dengan sopan, yang salaman menyentuh berjabat tangan. Coba lain pejabat, bukan penganut paham tertentu tapi tak bersalaman. Bisa jadi ini kritikan keras begitu, seolah-olah Pak Jokowi pendendam begitu kan, tidak mau diajak foto begitu. Padahal yang semuanya mulai dari SBY, AHY banyak yang diajak foto begitu kan. Berani berfoto itu nggak wajib, yang penting Pak Anies udah tunaikan kewajiban menghadiri undangan. Real negarawan berjiwa besar dan gentleman. Nggak kayak sono ya, ogah hadir di ultah Partai Nasdem malah hadir di GBK, kan katro. Aku kalau udah sor malas datang, Anies mau datang, tapi oke lah sebagai negarawan mungkin dia berjiwa besar, sanggup singkirkan ego dan emosinya. Dan bahkan ketika Pak Anies datang dan turun dari bus, maka banyak yang berbondong-bondong untuk minta selfie, foto bareng di sana. Dan bahkan ada sedikit colotehan bahwa Anies Baswedan presiden begitu kan. Tapi untunglah Anies Baswedan bisa menahan orang-orang tidak mengatakan bahwa Anies Baswedan presiden, karena itu adalah acara sakral di pernikahan anaknya Pak Jokowi begitu kan. Ini sangat menarik sekali begitu untuk disimak begitu. Ya beginian justru akan menaikkan citra Anies dan mendegradasi citra Jokowi. Ya bisa jadi seperti itu, bisa sebagai presiden bisa tercoreng namanya kalau hal seperti itu atau pendendam yang dilakukan begitu kan. Bagaimana rasanya satu rumah dihuni, dua walkot dan satu presiden? Penasaran? Kedengkian seorang pemimpin dipertontonkan, masyarakat bisa menilai mana yang berhati busuk dan berjiwa besar. Pak Anies orang nggak suka dendam meski sering diperlakukan tidak adil. Itulah makanya Pak Anies sangat tepat memimpin Indonesia. Betul, betul sekali begitu. Anies memalukan ini. Ada cebong yang berkomentar di sini begitu. Wajarlah, inilah bagian dari demokrasi kita begitu kan. Nggak apa-apa, nggak diajak foto juga no problem. Ini banyak sekali. Semoga ntar lagi 2024 Kaisang yang nyalamin Pak Anies dan minta fotoan. Kalau Pak Anies sebagai seorang negarawan ya biasa-biasa aja begitu kan, menghormati satu sama lain begitu. Inilah ketegakan, kepastian, terus kemudian kepintaran, kecerdasan Anies Baswedan menjadi magnet luar biasa begitu kan. Dicaci tidak pernah tumpang, terus kemudian dibully dan sebagainya tidak pernah melawan dan sebagainya. Inilah yang harus kita contoh sebagai negarawan begitu kan.
Janganlah udah benar Jokowi itu nanti satu keluarga redup. Foto saja dijadikan masalah politik. Jadi aneh ini berita, kurang simpatik jadinya sama Anies. Nah, bukan seperti itu begitu kan. Tetapi ini kan masyarakat tahu sendiri begitu kan, beritanya kan banyak begitu. Makin kelihatan ini nggak usah dan nggak ada perlunya foto bersama. Emang emas nggak bisa disatukan dengan tembaga, sepuhan pula ini. Kewajiban sudah ditunaikan, memenuhi undangan itu saja. Sisanya cuma bunga-bunga saja. Nggak usah dipusingkan, itu menunjukkan kebesaran hati yang ngundang dan diundang. Walaupun lucunya masa artis sekelas Raffi aja dibuat foto bareng, kita semua bisa nilai. Anies itu pengangguran, apa yang ditakuti sih Jiper Parno? Dulu mereka girang saat Anies turun dari gubernur. Sekarang mereka stres karena Anies bikin populer dan disambut di mana-mana. Betul, karena saking banyaknya yang menyambut Anies Baswedan, bahkan para cebong dan basar sudah memberikan atau menggoreng habis-habisan berita-berita itu begitu, dan bahkan diedit begitu. Anies pertemuan disambut orang banyak, lalu kemudian cebong mengedit seolah-olah sedikit begitu kan. Padahal faktanya wow, ratusan ribu menyambut Anies Baswedan di berbagai daerah. Inilah yang kemudian Anies dicegal di mana-mana, ada penolakan di mana-mana, tapi tidak sedikit pun tetap berjalan begitu kan. Artinya acara-acara itu tetap berjalan dengan eksis, ramah, dan bahkan menyambut luar biasa begitu. Saking paniknya pada rezim-rezim hari ini para oligarki-oligarki yang tidak suka kepada Anies Baswedan, karena pada hakikatnya Anies Baswedan tidak suka kepada oligarki yang hanya mementingkan perut di Indonesia itu sendiri. Kira-kira seperti itu begitu. Dan bahkan mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, hanya salaman Anies tak diajak foto bareng di mantuan Jokowi. Dan bahkan katanya sosok Muhammad Gudono itu, ayah Erina Gudono, guru besar UGM, ternyata dosen Anies Baswedan. Wow, sangat luar biasa sekali. Dikutip dari Gelora, pengamat politik sekaligus pakar hukum tata negara Refli Harun menyoroti kehadiran bakal calon presiden baca pres Anies Baswedan di pesta pernikahan putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep. Dan bahkan di saat hampir seluruh jajaran pejabat turun berfoto bersama keluarga Jokowi, Anies tak tampak berfoto. Ia hanya bersalaman dan mengucapkan selamat kepada Pak Jokowi dan putranya. Mengenai hal itu, Refli menilai hal itu biasa dimaklumi. Ia mengatakan Anies sebagai mantan gubernur sudah tak memiliki jabatan strategis lagi. Dalam konteks Anies, ini saran saya, menurut saya sudahlah, kita harus berpikir siapa kita, karena dari sisi protokol kenegaraan, Anies bukan apa-apa dan bukan siapa, terang Refli Harun di YouTube miliknya. Kalau misalkan dia gubernur, maka pangkat gubernur pun jauh sekali dibandingkan misalnya ketua MPR dan ketua DPR, sambungnya. Sementara jika melihat kemoncaran Anies saat ini sebagai calon kandidat presiden, maka belum saatnya juga Anies memunculkan diri bak pejabat karena sifatnya juga belum resmi. Kalau calon kandidat dan belum resmi, maka nanti sajalah kalau sudah jadi presiden baru menjadi VVIP, kata Refli Harun. Refli Harun menerangkan biasanya dalam acara semacam pernikahan ada dua tamu undangan yang dihormati, yaitu pejabat dan orang kaya atau pengusaha. Jadi kalau kita lihat dalam acara seperti itu dua saja yang dihormati, pertama pejabat dan kedua orang kaya ataupun pengusaha, kata Refli. Ia pun menyindir posisi yang Anies rasakan. Ia menyebut momen tak diajak foto itu sebagai proses berlatih menjadi rendah hati. Jadi dianggap saja adalah latihan untuk merendahkan hati bahwa kita itu bukan siapa-siapa. Walaupun teori kedaulatan mengatakan rakyat berdaulat, tapi kalau acara seperti ini rakyat bukan siapa-siapa, itu acara orang-orang hebat, bebernya. Dalam pernikahan seperti ini paling pusing kalau kita memerlukan tamu yang dianggap orang hebat. Kalau dianggap orang biasa tersinggung. Kalau khusus yang tersinggung, ya lainnya pungkasnya. Ini sangat menarik sekali apa yang disampaikan Refli Harun. Ini menunjukkan bahwa Anies harus merendahkan diri. Dan Anies mulai dulu rendah hati begitu kan. Mau difoto ya silahkan, mau tidak diajak foto disilahkan begitu. Tetapi ada yang menarik di sini. Yang menarik di sini adalah terkait dengan sosok Muhammad Gudono, ayah Erina Gudono, guru besar UGM, ternyata dosen Anies Baswedan. Ini yang menarik begitu. Dan bahkan masyarakat tertuju pada di situ bahwa mertuanya Kaisang katanya mau foto sama Anies Baswedan, tapi ada petugas yang kemudian seakan-akan membubarkan, disuruh silahkan begitu kan. Kira-kira kan seperti itu begitu kan. Dan juga siapa yang menyuruh tidak tahu begitu kan.
Sosok Profesor Dr. Muhammad Gudono MBA tiba-tiba ramai jadi perbincangan setelah pernikahan Kaisang Pangarep Erina Sofia Gunono yang biasa disapa Gudono. Sekaligus profil Muhammad Gudono tertulis di situs resmi Universitas Gadjah Mada UGM. Muhammad Gudono adalah guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada yang telah lebih 25 tahun mengabdi di kampus tersebut. Gudono adalah dosen Anies Baswedan karena Anies adalah alumni Fakultas Ekonomi UGM, sebelumnya kemudian berubah menjadi nama FEBI atau UGM pada tahun 2007. Muhammad Gudono lahir di Semarang, Jawa Tengah pada 26 Mei 1963. Gudono beragama Islam. Gelar sarjana meraih di Fakultas UGM. Setelah menyelesaikan studi di UGM, Muhammad Gudono melanjutkan pendidikan S2 di Mary State University. Ternyata ini adalah guru besar di UGM, dan bahkan katanya ada yang mengatakan ini adalah dosennya Anies Baswedan, begitu kan? Wajar kalau ada Ibu Gudono terus kemudian meminta foto bersama Anies Baswedan, lalu dari petugas disuruh turun. Ya wajar-wajar aja begitu, siapa yang malu, kira-kira seperti itu begitu kan. Jadi Anies itu sangat luar biasa magnetnya begitu. Bahkan seperti diberitakan UGM, puluhan kerabat serta rekan kerja memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum di rumah duka Pandega Padma Sinduadi, Melati, Sleman. Dan bahkan ini sangat menarik sekali begitu. Ternyata ini adalah dosennya Anies Baswedan begitu kan. Ini tak terduga bahwa banyak yang menjadi spekulasi di masyarakat terkait Anies Baswedan yang katanya mau foto terus kemudian dihalangi oleh petugas dan sebagainya. Banyak yang mengatakan seperti itu begitu kan. Inilah yang kemudian politik sudah dinampakkan, dan bahkan komentar-komentar netizen sangat pedas sekali begitu kan. Ini wajar-wajar saja begitu kan. Karena apa? Karena komentar-komentar sangat pedas sekali begitu. Begini komentarnya. Anies itu pengangguran apa ya ini? Dan kalian bangga dengan berbuat begitu. Nggak nyangka urusan politik kalian bawa-bawa, padahal sudah hadir memuliakan undangan. Tidak jatuh harga diri Pak Anies, tidak diajak berfoto. Di luar ruangan banyak sekali rakyat yang minta foto bersama Pak Anies. Sudah niatkah kalian mengundang Pak Anies untuk diremehkan begitu? Keluarga tidak ada nilai. Banyak sekali yang menuntut mereka, tetapi di satu sisi adalah mungkin ini nanti menjadi malu ya kepada Pak Anies karena tidak diajak foto misalnya. Itu tidak menjadi masalah bagi Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu. Kesimpulan saya hanya satu, bahwa Anies Baswedan sangat luar biasa sekali, dan bahkan dia menghormati di satu sisi. Minta foto dengan yang lain oke-oke aja, walaupun ada petugas yang agak mengusir terhadap Anies Baswedan. Publik bisa menilai sendiri seperti apa. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.